Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Alhamdulillah, pada pagi yang berbahagia ini, yaitu hari Sabtu tanggal 19 bulan Rabiul Awal tahun 1444 Hijriah, dengan izin Allah Ta'ala kita melanjutkan kembali kajian kitab ringkasan hadis-hadis riwayat Al-Imam Muslim yang diringkas Hafidz Al-Mundhiri rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Masih pembahasan tentang bab haid. Qala al-musannifu rahimahullah, babun sifatu ghuslil mar'ah minal haidah wal janabah. Bab sifat mandi dari haid dan mandi janabat. Bab sifat mandinya seorang wanita setelah suci dari haid dan setelah janabat. Tata cara mandi haid sama dengan tata cara mandi janabat. Tata cara mandi setelah suci dari haid sama dengan tata cara mandi janabat. Jadi wanita yang suci dari haid, bagaimana cara mandinya? Maka jawabannya caranya sama dengan mandi janabat dan ditambahkan. Jadi ada beberapa
yang perlu ditambahkan. Di antaranya wanita yang haid, yang mandi setelah suci dari haid, mandi haid harus menguraikan ikatan rambut. Mandi haid harus melepas, yaitu ikatan rambut. Jadi wanita yang mandi setelah suci dari haid harus melepas, harus menguraikan rambutnya. Kalau wanita suka mengikat rambutnya, mengkepang ya, maka ketika mandi haid wajib yaitu melepaskan, atau ya wajib melepaskan ikatan rambutnya. Kalau mandi janabat tidak perlu. Jadi wanita yang mandi janabat tidak perlu melepas ikatan rambutnya. Wanita yang mandi janabat tidak perlu melepas ikatan rambutnya. Kenapa? Karena mandi dari haid. Mandi haid itu 1 bulan sekali. Kalau mandi janabat bisa 1 hari berkali-kali. Iya. Sehingga kalau setiap kali mandi harus melepaskan ikatan rambut, itu memberatkan bagi wanita. Maka dalam hal ini Islam memberi keringanan. Untuk mandi haid wajib melepaskan ikatan rambut. Adapun untuk mandi janabat tidak perlu melepaskannya. Jadi tata caranya sama. Tata caranya mandi haid dengan tata cara mandi janabat itu sama. Hanya saja bagi wanita ketika mandi haid wajib melepaskan ikatan rambut. Kemudian yang kedua, adapun mandi janabat tidak perlu melepaskan ikatan rambut. Kemudian yang kedua, mengoleskan minyak wangi di bagian intim wanita. Mengoleskan minyak wangi di bagian intim wanita selesai mandi. Jadi kalau untuk mandi janabat tidak perlu itu. Tapi kalau untuk mandi haid, setelah mandi, setelah bersih, maka wanita disunnahkan mengoleskan minyak wangi di bagian intim untuk menghilangkan bau selesai dari haid. Jadi setelah selesai mandi disunnahkan bagi wanita memakai minyak wangi, dioleskan di bagian intimnya. Demikian yang membedakan antara mandi haid dengan mandi janabat. Kita baca hadisnya an Aisyah anna Asma'a radhiyallahu anha
dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Asma radhiyallahu anha sa'alatin Nabiy sallallahu alaihi wasallam an ghuslil mahid. Asma bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang sifat mandi haid. Qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ta'khudhu ihdakunna ma'aha wa sidrataha fatatahharu wa tuhsinu tuhur. Hendaklah kalian yaitu mengambil air atau menggunakan air dengan daun bidara. Sekarang sudah bisa diganti dengan sabun dan sampo. Bima'in wa sidrin, dengan daun bidara. Karena yang dimaksud dengan daun bidara yaitu dilihat dari fungsinya. Di orang Arab, bagaimana cara mereka menggunakan daun bidara, yaitu daun bidara itu dikeringkan terlebih dahulu. Kalau sudah dikering, dijemur, dan kalau mandi memakai daun bidara. Jadinya fungsinya seperti sabun. Fungsinya seperti sabun atau sampo. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa tuhsinut tuhura, dan kalian memperbagus cara bersuci, artinya maksimal di dalam mandi janabat. Fatasubbu thumma tasubbu ala ra'siha fatadlukuhu dalkan syadida. Kemudian hendaklah kalian menyiramkan air di atas kepala. Fatadlukuhu dalkan syadida, kemudian digosok dengan kuat. Hatta tablugha su'una ra'siha, sampai air itu meresap di kulit kepalanya. Ini untuk mandi haid. Jadi wanita harus menggosok dengan kuat rambutnya, untuk disela-sela dengan disiram dengan air, pun digosok dengan kuat sehingga air meresap di kulit kepala. Adapun untuk mandi janabat tidak perlu demikian. Untuk mandi janabat wanita cukup menyiramkan air saja. Apalagi dia memakai ikatan rambut. Apalagi wanita memakai ikatan rambut tidak perlu melepaskannya untuk mandi janabat. Adapun untuk mandi haid, ikatan rambutnya harus dilepas. Kemudian digosok dengan kuat sampai air itu meresap, yaitu di kulit kepala. Kemudian kita lanjutkan. Jadi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila turun hujan apa doanya? Allahumma sayyiban nafi'an. Ya Allah, semoga hujan yang turun adalah hujan yang membawa manfaat. Maka kita membaca Allahumma sayyiban nafi'an. Kemudian kita lanjutkan. Thumma tasubbu 'alaihal ma'a. Kemudian kalian menyiram air di seluruh anggota badan. Thumma ta'khudhu firsatan mumassakatan. Kemudian ambillah fursa, yaitu kapas yang diolesi minyak wangi. Fatatahharu biha, dan bersucilah dengannya.
Kemudian ambillah kapas yang diolesi minyak wangi, kemudian gunakan bersuci dengannya. Faqalat Asma, Asma ini tidak paham. Asma ini tidak paham. Maka dia bertanya, ya Rasulullah, kaifa atatahharu biha? Asma tidak paham. Nabi SAW menjelaskan, pakailah kapas yang diolesi apa? Minyak wangi dan bersucilah dengannya. Dan Nabi SAW itu malu. Maka Asma bertanya lagi, ya Rasulullah, bagaimana saya menggunakan kapas ini? Untuk apa? Apa yang disucikan? Maka Nabi SAW bersabda, Subhanallah, tatahharina biha. Nabi SAW bersabda, Subhanallah, bersucilah dengannya. Subhanallah, tatahharina biha. Faqalat Aisyah. Aisyah berkata, ada Aisyah ini cerdas. Aisyah sangat cerdas. Maka Aisyah menarik Asma, fajadabtuha, aku pun menariknya. Ka'annaha tukhfi dzalik, yaitu Aisyah menyampaikannya dengan suara pelan. Aisyah ini membisikkan sesuatu kepada Asma, tatabba'ina atharad dam. Kapas yang diolesi minyak wangi tadi, gunakan mengolesi bagian yang kena apa? Darah. Oleskan bagian intimmu untuk membersihkan, yaitu sisa-sisa darah atau bau darah haid. Kemudian wasa'alathu an ghuslil janabah. Jadi Aisyah tadi menarik dan mendatangi Asma, setelah itu menjelaskan maksud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Asma, tatabba'ina atharad dam, oleskan dengan kapas yang dikasih minyak wangi tadi bagian yang kena darah. Itu oleskan bagian intimmu. Kemudian Asma juga bertanya tentang mandi janabat. Faqala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ta'khudhu ma'an fatatahharu fatuhsinu tuhura aw tublighu at-tuhura. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ambillah air dan bersucilah dengan baik menggunakan air tersebut. Tsumma tasubbu ala ra'siha, kemudian siramkan air ke atas kepala, fatadluquhu hatta tablugha syu'una ra'siha, kemudian sela-selailah rambut kepala. Kalau tidak memakai ikatan rambut, tetap disunahkan menyela-nyela rambut. Tapi kalau memakai ikatan tidak perlu dilepas untuk mandi janabat. Tapi untuk mandi haid, Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi bersabda, fatadluquhu dalkan syadida, gosoklah dengan kuat. Tapi kalau untuk mandi janabat, sela-selailah biasa saja. Kalau tidak memakai apa? Ikatan rambut. Tapi kalau memakai ikatan rambut jangan dilepas. Kalau tidak memakai ikatan rambut, sela-selailah dengan biasa. Ini untuk mandi apa? Mandi apa Bang Hari? Janabat. Tapi kalau mandi haid, wanita yang memakai kuncit harus dilepas. Kemudian disela-sela, digosok-gosok dengan kuat. Ini yang membedakan antara mandi haid dan mandi janabat.
Summa tufidu 'alaiha al-ma', kemudian siramkan air di seluruh anggota badanmu. Faqalat Aisyah, maka Aisyah berkata, ni'man nisa'u nisa'ul ansar, sebaik-baik wanita adalah wanita Ansar. Lam yakun yamna'uhunna al-haya' an yatafaqqahna fid din, rasa malu mereka tidak menghalangi mereka untuk belajar agama. Aisyah radhiyallahu anha berkata, sebaik-baik wanita adalah wanita Ansar. Rasa malu mereka tidak menghalangi mereka belajar agama. Dari hadis ini terdapat beberapa pelajaran yang bisa diambil. Yang pertama, tata cara mandi haid sama dengan tata cara mandi janabat. Tata cara mandi haid sama dengan tata cara mandi janabat. Hanya saja mandi haid harus melepaskan ikatan rambut dan menggosok rambut dengan kuat, dan juga selesai dari mandi haid disunahkan mengoleskan kapas yang dikasih minyak wangi di bagian intim wanita. Jadi demikian tata cara mandi apa tadi? Haid. Tata caranya sama. Sekarang bagaimana tata cara mandi janabat? Bagaimana tata cara mandi apa? Janabat yang disunnahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama apa? Niat. Kedua apa? Baca apa? Bismillah. Kemudian ketiga apa? Membasuh kedua telapak tangan atau membasuh telapak tangan. 3, membasuh telapak tangan. Kemudian yang keempat, mencuci kemaluan dengan tangan kiri. Yang keempat, mencuci kemaluan dengan tangan kiri. Kemudian yang kelima, berwudu seperti wudu untuk sholat. Kemudian yang keenam, menyela-nyela kepala atau rambut. Nah, ini menyela-nyela rambut ini yang membedakan. Kalau mandi janabat cukup dengan biasa saja, tapi kalau mandi haid harus dengan kuat menyela-nyela rambutnya. Kalau wanita biasa pakai kuncit, untuk mandi haid harus dilepas. Jadi yang keenam ini yang membedakan, menyela-nyela rambut. Kalau mandi janabat dengan biasa, tapi kalau untuk mandi haid harus dengan apa? Kuat. Kemudian yang ketujuh, menyiram apa? Kepala 3 kali dengan apa? Dengan telapak tangan. Menyiram kepala 1, 2, kemudian 3. Menyiram kepala 3 kali dengan kedua telapak tangan. Jelas ya, Bangmu? Bukan dengan gayung. Dengan gayung tidak apa-apa, tapi tidak sunnah, ketinggalan sunnah. Jadi kalau menyiram kepala menggunakan air 1, kemudian 2, kemudian 3. Ini sudah berapa berarti? 7.
Dan 8, menyiram seluruh anggota badan, kanan dulu. Dan baru yang kiri. Yang 9 apa? Membasuh kaki. Yang ke-9 membasuh kaki. Kalau untuk mandi haid tambah ke-10, mengolesi bagian wanita dengan minyak wangi. Bagian 10, mengolesi bagian intim dengan minyak wangi. Itu minyak wangi yang sudah dengan kapas yang sudah dioleskan minyak wangi. Demikian tata cara mandi janabat sama dengan tata cara mandi haid. Hanya saja ada 2 perbedaan tadi. Kemudian pertanyaan sekarang, jangan melihat kita untuk mengetes materi yang kemarin. Bagaimana seorang wanita mengetahui kalau dia suci dari haid? Bagaimana wanita mengetahui kalau dia suci dari haid? Ada 2 kemarin. 1 apa? Hah? Keluarnya cairan putih. Namanya apa? Qassa al-baydha. Keluarnya cairan putih. Jadi kalau wanita sudah bersih, sabar dhisik. Sabar dulu. Terutama yang sabar itu siapa? Suaminya sabar dhisik, susu kita. Sampai keluar cairan apa? Putih. Kemudian kalau wanita tidak memiliki kebiasaan, seharusnya ada, sebagian wanita tidak memiliki kebiasaan tersebut. Bagaimana cara mengetahui suci yang kedua? Memasukkan kapas. Kapas ya. Jangan kain warna hitam, kaketo nanti metu opo kok sik tetep ireng gitu. Kapas dimasukkan dan dikeluarkan. Kok putih, enggak ada kuningnya, enggak ada coklatnya, berarti sudah apa? Sudah suci. Jelas Bang Mu? Iya. Demikian. Kemudian pertanyaan berikutnya, apabila wanita suci di waktu asar, apa yang dilakukan? Sholat zuhur dan asar. Jamak apa ini? Jamak takhir. Ini pendapat jumhur ulama. Subhanallah. Dan ini fatwanya Abdullah ibnu Abbas. Demikian pula Abdurrahman bin Auf. Dan tidak ada sahabat lain yang menyelisihinya. Dan ini adalah madhab jumhur ulama, madhabnya Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Imam Malik, dan pendapat mayoritas tabi'in. Jadi wanita yang suci di waktu asar, dia sholat zuhur dan sholat asar jamak takhir. Apabila wanita suci di waktu isya, sholat apa? Maghrib dan isya jamak apa? Jamak takhir. Kalau wanita suci di waktu zuhur, ya jangan dijamak antara zuhur dan apa? Subuh. Karena tidak ada jamak zuhur dengan apa? Subuh. Kita membahas hanyalah wanita yang suci di waktu asar dan di waktu apa? Isya. Kalau wanita suci di waktu zuhur, ya sholat zuhur saja. Kalau wanita suci di waktu maghrib, ya sholat maghrib saja. Yang kita bahas adalah wanita yang suci di waktu asar atau di waktu apa? Isya. Kemudian bab berikutnya, babun munawalatul haid
al-khumrah was-saubah. Bab wanita yang haid. Bab wanita yang haid memberikan kain atau baju kepada suaminya. Bab wanita yang haid mengambilkan kain atau baju untuk suaminya. Bab ini menjelaskan bahwasannya tangannya wanita yang haid itu tidak najis. Bab ini menjelaskan tangannya wanita yang haid itu tidak najis. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, bainama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil masjid, qala ya Aisyah nawilini thawba. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di masjid, beliau berkata, wahai Aisyah, ambilkan baju untukku. Faqalat inni haidun. Aisyah berkata, ya Rasulullah, aku ini haid. Engkau di masjid, sedangkan aku ini tidak suci. Aku ini haid. Qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna haidataki laysat fi yadiki. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya haidmu itu tidak di tanganmu. Sesungguhnya haidmu tidak di tanganmu. Yang najis itu darah haidmu, bukan tanganmu. Inna haidataki laysat fi yadiki fanawalathu. Maka Aisyah pun mengambilkan kain atau baju untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari hadis ini terdapat beberapa pelajaran yang bisa diambil. Yang pertama, badannya wanita yang haid tidak najis. Badannya wanita yang haid tidak najis. Jadi yang najis itu apa? Darahnya saja. Badannya, tangannya, keringatnya tidak najis. Pelajaran berikutnya, menyentuh wanita yang haid tidak membatalkan wudu. Menyentuh wanita yang haid tidak membatalkan wudu. Kemudian bab berikutnya, jelas ya bab ini ya, sangat gamblang dan sangat jelas. Kemudian bab berikutnya, babun tarjilul haid wa ghusluha. Tarjilu al-haidi wa ghusluha ra'sar rajul. Bab wanita yang haid menyisiri dan mencuci rambut suaminya. Bab wanita yang haid menyisir dan mencuci rambut suaminya. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, Aisyah radhiyallahu anha berkata, in kuntu la adkhulul baita lil hajah. In kuntu la adkhulul baita lil hajah. Aku masuk rumah lil hajah jika ada keperluan. Artinya Aisyah ini bercerita tentang iktikaf. Aisyah radhiyallahu anha bercerita tentang iktikaf.
Kalau dia masuk ke rumah hanya untuk keperluan. Wal maridu fihi, dan di rumah ada orang yang sakit. Fama as'alu anhu illa wa ana marratun. Aku tidak bertanya kecuali sambil berjalan. Aku tidak bertanya kecuali sambil berjalan. Kenapa? Karena Aisyah iktikaf di mana? Di masjid. Maka siapa yang iktikaf, janganlah keluar dari masjid kecuali ada apa? Keperluan. Jadi sampai ada orang yang sakit, Aisyah bertanya sambil berjalan. Wa as'alu anhu illa wa ana marrah. Aku bertanya tapi sambil berjalan. Tidak duduk-duduk, tidak menjenguknya sambil lama. Masuk ke rumah hanya keperluan saja, mengambil makanan atau untuk buang hajat. Setelah itu langsung kembali lagi ke masjid. Jadi orang yang iktikaf dibolehkan keluar dari masjid lil hajah, karena keperluan. Setelah keperluannya selesai langsung balik. Demikian. Wa in kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yudkhilu alayya ra'sahu wa huwa fil masjid. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memasukkan kepalanya ke kamarku padahal beliau di masjid. Fa urajjiluhu, aku pun menyisiri rambutnya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam iktikaf, mau menyisiri rambut, tidak keluar dari rumah. Tapi beliau mengeluarkan kepalanya dari masjid. Karena rumahnya Aisyah menempel dengan apa? Masjid. Dibuka jendelanya, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam memasukkan kepalanya. Lalu Aisyah menyisiri rambutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kana la yadkhulul baita illa lil hajah. Aisyah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak masuk rumah kecuali jika ada keperluan. Idza kana mu'takifan, jika beliau iktikaf di masjid. Jadi apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam iktikaf, maka beliau tidak masuk rumah kecuali jika ada keperluan. Dari hadis ini terdapat pelajaran yang bisa diambil. Yang pertama, wanita yang haid dibolehkan menyisir dan mencuci rambut suaminya. Wanita yang haid dibolehkan menyisir dan mencuci rambut suaminya. Pelajaran berikutnya, di antara ciri istri yang solehah, di antara ciri istri yang solehah, di antara ya bukan harus, di antara ciri istri yang solehah suka menyisir dan membersihkan rambut suaminya. Istri yang solehah seperti itu, pohon suaminya dilokno rambut sampai jemburis mas, sampai tambah tua tambah gak kandang belas. Tambah tua tambah itu, harusnya tambah rapi sampai itu. Istri yang solehah ngambil sisir untuk menyisiri rambut apa? Suaminya, seperti itu. Seperti setelah ini bapak-bapak pulang bilang pada istri, "Dek, sunnah sisirono rambutku." Istrinya marah, suaminya dikeplak. Jangan seperti itu. Jadi sunnah salah satu yaitu istri yang solehah itu perhatian. Istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam
apabila Nabi SAW mandi janabat, mereka yang menyediakan apa? Air. Mereka yang menyediakan air. Jadi seperti Maimunah berkata, aku menyediakan air untuk mandi janabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Aisyah di sini berkata, aku menyisiri rambutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itu sering, bukan ini aja. Seringkali Aisyah itu menyisiri rambutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pelajaran berikutnya, orang yang iktikaf di masjid. Siapa yang iktikaf di masjid dibolehkan keluar lil hajah. Jika siapa yang iktikaf di masjid dibolehkan keluar jika ada keperluan. Jadi tidak apa-apa keluar, tetapi bukan untuk berlama-lama di luar. Siapa yang iktikaf di masjid, maka janganlah keluar illa lil hajah, kecuali karena ada keperluan saja. Maka Aisyah kalau masuk rumah ada orang sakit tidak dijenguk, hanya ditanya sambil berjalan, bagaimana kabarnya? La baca tahur insyaallah, sambil berjalan. Demikian. Karena ibadah itu afdal dilihat dari waktunya. Jenguk orang sakit itu masya Allah bagus. Tetapi kalau seorang iktikaf, lebih afdal baginya di masjid. Di masjid untuk membaca Al-Quran, untuk sholat sunnah, untuk berzikir. Bukan di masjid metani YouTube sama Instagram. Ya podo wae. Lebih baik jenguk orang yang sakit daripada lihat YouTube terus. Ini sampai iktikaf badannya saja, tapi tangannya tidak ikut apa? Iktikaf. Jadi orang iktikaf itu fokus di masjid untuk beribadah, untuk membaca Al-Quran, untuk sholat sunnah, untuk berzikir. Seperti itu. Tidak keluar kecuali karena ada keperluan. Kemudian pelajaran berikutnya, dibolehkan iktikaf bagi wanita. Dibolehkan atau disunnahkan iktikaf bagi wanita. Jadi iktikaf itu bukan khusus laki-laki, bukan kekhususan laki-laki, tetapi juga disunnahkan bagi wanita. Kemudian pelajaran berikutnya, anjuran untuk mencari kemuliaan malam Lailatul Qadar. Anjuran mencari kemuliaan malam Lailatul Qadar. Jadi para sahabat memahami tentang fadilah Lailatul Qadar, maka mereka iktikaf bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam iktikaf itu awal-awal Ramadan, iktikaf 1 bulan penuh. Karena beliau belum tahu kapan Lailatul Qadar. Maka beliau iktikaf 10 hari pertama. Setelah 10 hari iktikaf pulang. Kemudian malaikat Jibril datang, wahai Muhammad, Lailatul Qadar ada di malam berikutnya. Bukan 10 malam pertama. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam iktikaf lagi. Para sahabat yang sudah pulang ketika melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam iktikaf lagi, mereka pun iktikaf lagi. Setelah 10 hari yang kedua, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pulang. Datang lagi malaikat Jibril berkata, "Ya Muhammad, sesungguhnya yang kamu cari ada di malam berikutnya."
Yaitu ada di 10 malam yang terakhir. Maka Nabi SAW iktikaf lagi, para sahabat pun iktikaf lagi. Kisah ini menunjukkan bagaimana kesabaran para sahabat di dalam mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi mereka sampai iktikaf 1 bulan penuh. Sekarang qiyamul lail saja pilih-pilih. Kadang-kadang ada yang qiyamul lail keliling, kadang ini ke sana, kemana. Kayak cari seperti selera saja. Ini menyelisihi petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita sudah berada di masjid, hendaklah menetap. Kalau kita tidak bisa 1 hari 1 malam penuh, minimal malamnya kita ikut qiyamul lail supaya mencari malam Lailatul Qadar yang kemuliaannya lebih baik daripada 1000 bulan. Kemudian jadi lihatlah hadis ini. Jadi sekarang ada orang mudik. Kenapa mudik? Mudik kan ibadah. Iktikaf ibadah, mudik juga ibadah. Lihatlah Aisyah ini. Lihatlah Aisyah radhiyallahu anha masuk rumah, ada orang sakit. Ditanya sambil apa? Sambil berjalan. Maka ibadah itu mulia dilihat dari waktunya. Kalau 10 malam terakhir, ya lebih mulia kita iktikaf. Mudik nanti bisa setelah sholat Idul Fitri. Dan tidak ada mudik itu kecuali di Indonesia saja. Mudik itu tidak ada di tempat yang lain kecuali di Indonesia saja. Lebaran itu 1 bulan penuh. Ya, kalau kayak orang keluar dari penjara gitu ya, dirapel semuanya. Silaturahimnya dituwuk-tuwukkan selama 1 bulan tersebut. Silahkan, tidak masalah. Tetapi jangan yaitu menjadikan kita meninggalkan mencari kemuliaan malam Lailatul Qadar. Jadi sungguh rugi. Bagaimana kita memahami hadis ini dengan orang-orang yang mudik di malam Lailatul Qadar? Kasihan, karena mereka ketinggalan fadilah yang sangat besar. Jadi mereka mengatakan Lailatul Qadar itu tidak harus di masjid. Maka kita mengatakan Nabi SAW mencari Lailatul Qadar di mana? Di masjid. Mereka mengatakan Lailatul Qadar itu tidak harus di masjid. Maka kita mengatakan Nabi SAW mencari Lailatul Qadar di masjid. Al-Imam Sya'bi rahimahullah berkata, menafsirkan firman Allah, salamun hiya hatta matla'il fajr. Malam yang penuh dengan keselamatan sampai terbitnya fajar. Al-Imam Sya'bi berkata, taslimul malaikah, para malaikat menyerahkan kemuliaan Lailatul Qadar li ahlil masajid, kepada orang-orang yang berada di masjid. Dan sebaik-baik petunjuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengatakan mudik itu ibadah. Kita mengatakan menjenguk orang sakit itu juga ibadah. Tapi Aisyah radhiyallahu anha ada orang sakit, ditanya sambil apa? Sambil berjalan. Itu menunjukkan agungnya, yaitu keutamaan mencari malam Lailatul Qadar. Wallahu taala alam. Kemudian bab berikutnya, babun al-ittika'u fi hijril haid wal qira'ah. Bab bersandar di pangkuan istri yang sedang haid dan membaca Al-Quran di pangkuan istri yang sedang haid. An Aisyah radhiyallahu anha annaha qalat, dari Aisyah radhiyallahu anha ia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yattaqi'u fi hajri wa ana haid. Aisyah radhiyallahu anha berkata,
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersandar di pangkuanku padahal aku sedang haid, fayaqra'ul Qur'an, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Qur'an. Dari hadis ini terdapat pelajaran yang bisa diambil. Yang pertama, tidak mengapa bagi suami, tidak mengapa bagi suami membaca Al-Quran di pangkuan istrinya yang sedang haid. Ini dibolehkan bagi suami membaca Al-Quran di pangkuan istrinya yang sedang apa? Haid. Kenapa? Karena badannya wanita yang haid itu tidak najis. Dari hadis ini terdapat pelajaran menyentuh wanita tidak membatalkan wudu. Menyentuh wanita tidak membatalkan wudu. Kalau sekiranya menyentuh wanita membatalkan wudu, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak akan baca Al-Quran di pangkuan istrinya yang sedang apa? Haid. Akan susah. Di Aisyah, saya akan bersandar di pangkuanmu, tapi jangan sentuh saya ya, angkat tangan begini. Ya apa caranya? Kemudian Nabi SAW baru bersandar di pangkuan istrinya baca Al-Quran. Jangan sentuh pokoknya, jangan sentuh. Ini memberatkan. Ini memberatkan. Dan tidak ada satupun dalil yang menjelaskan bahwasanya Nabi SAW berwudu setelah menyentuh istrinya. Kemudian pelajaran berikutnya. Pelajaran berikutnya, fihi tahabbubu an-nabi sallallahu alaihi wasallam ila azwajihi. Romantisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap istri-istrinya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sangat romantis. Baca Al-Qur'an di pangkuan apa? Istrinya. Sampai pun tidak apa-apa, kamalkan. Dek saya tak hafalan ya semaan penerata salah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Ya tidak apa-apa, lumayan daripada sampai tidak hafalan sama sekali. Murojaah hafalan di rumah sama istri itu luar biasa. Murojaah hafalan di rumah dengan apa? Istri. Jadi kita bersandar di pangkuan istri, istri kita menyemak hafalan kita. Itu salah satu romantisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak istri ngaji, itu romantis. Romantis itu tidak harus ke villa, harus cari weekend tidur di mana, pindah tempat. Itu romantis ala orang-orang barat. Jadi tidak harus demikian. Jadi romantisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan istri-istrinya, beliau mengajak ibadah bersama, membaca Al-Qur'an atau menghafal Al-Qur'an di pangkuan istrinya. Kemudian pelajaran berikutnya fihi jawazu lil haid an taqra al-Qur'an. Dibolehkan bagi wanita yang haid membaca Al-Qur'an. Dibolehkan bagi wanita yang haid membaca Al-Qur'an. Jadi sekiranya wanita yang haid tidak boleh membaca Al-Qur'an, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak membaca Al-Qur'an di pangkuannya Aisyah. Otomatis Aisyah mendengarkan bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ikut membacanya. Jadi wanita yang haid boleh membaca Al-Qur'an. Tapi kalau mau membaca Al-Qur'an lebih utama berwudu terlebih dahulu, walaupun dalam keadaan apa?
haid, berwudu terlebih dahulu walaupun dalam keadaan haid. Wallahu taala a'lam. Kemudian bab berikutnya, babun naumi ma'al haid fi lihafin. Bab tidur bersama wanita yang haid satu selimut. Bab tidur bersama wanita yang sedang haid satu selimut. Bab ini menjelaskan dibolehkannya suami tidur satu selimut bersama istrinya yang sedang haid. An Ummi Salamah radhiyallahu anha, dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, ia berkata, bainama kuntu ana muttaji'atan ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil khamilah idhittu fansalaltu. Ummu Salamah berkata, ketika aku tidur bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam satu selimut, tiba-tiba aku haid. Fansalaltu, aku pun keluar sembunyi-sembunyi. Aku pun keluar dari selimut tersebut secara sembunyi-sembunyi. Fa akhadtu thiyaba haidati, aku pun mengambil baju haidku. Aku pun mengambil baju haidku. Faqala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku, anufisti, apakah kamu ini haid? Apakah kamu nifas? Yang dimaksud, apakah kamu haid? Qultu na'am. Ummu Salamah menjawab, iya. Fada'ani, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggilku lagi. Fatfaja'tu ma'ahu fil khamilah, dan aku pun tidur bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam satu selimut. Qalat, Ummu Salamah berkata, wa kanat hiya wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaghtasilani fil ina'il wahid minal janabah. Ummu Salamah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mandi janabat bareng, yaitu cuma menggunakan air satu bejana, yaitu satu ember kecil digunakan mandi janabat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama Ummu Salamah. Dari hadis ini terdapat beberapa pelajaran dan kesimpulan atau faedah yang bisa diambil. Yang pertama, dibolehkan bagi suami tidur satu selimut dengan istrinya yang haid. Dibolehkan bagi suami tidur satu selimut dengan istrinya yang sedang haid. Kemudian pelajaran berikutnya, disunahkan bagi wanita yang haid, disunahkan bagi wanita yang haid memakai baju khusus ketika haid. Disunahkan bagi wanita yang sedang haid memakai baju khusus yang dipakai di saat haid. Ini sunnah. Ini sunnah, salah satu sunnah istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kok sulit? Ya kita sendiri yang mempersulit. Ada baju tidur, ada baju santai, ada baju keluar rumah, ada baju menemui Pak RT, menemui siapa lagi, ada baju khusus. Tapi baju haid tidak ada, kecuali kalau orang itu cuma punya baju satu saja. Ini kalau punya baju banyak, lebih utama
ada baju tertentu dipakai di saat haid saja. Demikian kebiasaan istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pelajaran berikutnya, at-tahabbub bainaz zawjaini walau kana kabiraini. Romantis antara suami istri walaupun sudah tua. Jadi romantis itu bukan kekhususan pengantin muda. Romantis antara suami dan istri walaupun sudah tua. Semakin tua semakin romantis. Bukan tua-tua keladi. Tua-tua keladi kan matanya jelalatan. Ada perempuan lewat di Suwiti ya. Itu tua-tua keladi. Tua-tua tidak tahu diri. Tapi kalau tua romantis ini mulia. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam romantis dengan istri-istrinya, dengan Aisyah, dengan Ummu Salamah, dengan Sofia dan juga dengan yang lainnya. Kemudian pelajaran berikutnya disunahkan mandi janabat bareng antara suami dan istri. Disunnahkan mandi janabat bareng antara suami dan istri. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam mandi bersama Maimunah. Pada hadis ini mandi bersama Ummu Salamah. Pada hadis yang lain mandi bareng dengan Aisyah. Dari hadis ini terdapat pelajaran yang berikutnya, melihat atau dibolehkan bagi suami melihat aurat istri. Demikian pula sebaliknya, dibolehkan bagi suami melihat aurat istri. Demikian pula sebaliknya, dibolehkan bagi istri melihat auratnya suami. Adapun hadis yang menjelaskan bahwasannya suami dilarang melihat aurat istri itu adalah hadis yang batil. Tidak ada. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mandi bersama istrinya. Kalau tidak boleh melihat, ya apa caranya mandi bareng? Iya tutup-tutupan ini. Saya ke atas bareng kok gitu loh. Apa fungsinya mandi bareng, tetapi kok masih tetap menutup aurat? Kemudian pelajaran berikutnya, air mustakmal suci dan mensucikan. Air mustakmal suci dan mensucikan. Kemudian pelajaran berikutnya, perintah menghemat air. Perintah menghemat air di saat mandi janabat atau berwudu. Perintah menghemat air ketika mandi janabat dan berwudu. Dia orang yang wudu terus ketika membuka air dengan penuh itu tanda awam. Tanda dia masih awam. Karena ngajinya masih belum meresap. Paham padahal ngambil air. Nabi SAW apabila berwudu cuma 1 mud, yaitu setengah liter lebih sedikit. Kalau mandi janabat, Nabi SAW yaitu mandi dengan 1 sok atau 5 mud, kurang lebih 3 liter. Itu mandinya Rasulullah SAW. Dan menghemat air hukumnya wajib. Menghemat air ketika mandi janabat hukumnya wajib. Demikian pula ketika berwudu di dalam menghemat air hukumnya wajib. Jadi kalau menyalakan keran ya, jangan dibuka.
yaitu penuh. Jangan dibuka full, tapi buka sedikit saja. Dan ajarkan kepada teman kita, pada anak kita supaya berwudu dengan wudu yang benar sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala a'lam. Kemudian bab berikutnya, satu hadis lagi. Babu mubasyaratil haid fawqal izar. Bab bermesraan atau mencumbui istri yang sedang haid di atas kain. Bab ini menjelaskan dibolehkan bagi suami mencumbui istrinya yang sedang haid di atas kain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Isna'u kulla syai'in illa nikah." Lakukan segala sesuatu dengan istrimu kecuali nikah. Kecuali nikah yaitu kecuali hubungan apa? Badan. Jadi berciuman atau bermesraan tidak mengapa. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah radhiyallahu anha ia berkata, "Kana ihdana idza kanat haidan." Kami, yaitu istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam jika haid, amaraha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an tattazira fi fawri haidatiha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk menutupi kain di atas haidnya. Summa yubashiruha. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mencumbui istrinya. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan berpuasa. Wa ayyukum yamliku irbahu kama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamliku irbahu. Siapa di antara kalian yang mampu menahan syahwatnya seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menahan syahwatnya. Dari hadis ini terdapat beberapa pelajaran yang bisa diambil. Yang pertama, dibolehkan mencumbui istri yang sedang haid. Dibolehkan mencumbui atau bermesraan atau berciuman dengan istri yang sedang haid. Kemudian pelajaran berikutnya, menelan ludah istri di saat berpuasa tidak membatalkan puasa. Ya apa? Sampeyan kok mendelik ngono kamu. Ya, tahu suami yang mencium istrinya kadang-kadang saling menelan ludah. Jadi menelan ludah istri di saat berpuasa tidak membatalkan apa? Puasa. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berciuman dengan istrinya walaupun dalam keadaan berpuasa. Bahkan istrinya sedang haid. Kemudian pelajaran berikutnya dianjurkan bagi istri yang sedang haid untuk memakai kain apabila bermesraan dengan suaminya. Artinya tidak, yaitu telanjang, supaya tidak kebablasan, akan tetapi menutup dengan kain. Ini lebih utama, lebih afdol. Tetapi kalau tidak, yaitu memakai kain, juga tidak mengapa. Juga tidak apa? Mengapa.
Jadi apabila seorang istri bermesraan dengan suaminya di saat suaminya puasa, sedangkan istrinya haid, dia kan, maka lebih utama menutup kain supaya lebih bisa mengendalikan syahwat, supaya suami bisa lebih mengendalikan syahwatnya. Dari hadis ini terdapat pelajaran annal anbiya'a basyarun la yu'bad, bahwasanya para nabi adalah manusia yang tidak boleh disembah. Bahwasanya para nabi adalah manusia yang tidak boleh disembah. Para nabi dan para rasul masih memerlukan istri, maka tidak layak disembah dan diibadahi. Adapun syarat disembah tidak boleh membutuhkan istri. Allah Ta'ala berfirman, anna yakunu lahu waladun wa lam takun lahu sahibah. Bagaimana mungkin Allah punya anak sedangkan Allah tidak membutuhkan apa? Istri. Allah tidak membutuhkan anak dan Allah juga tidak membutuhkan istri. Wallahu ta'ala a'lam. Kemudian bab berikutnya insyaallah ini yang terakhir, babus surbi ma'al haid min ina'il wahid. Bab minum dengan istri yang sedang haid dari satu bejana. Bab minum bersama istri yang sedang haid satu bejana atau satu gelas diminum bareng dengan istri yang sedang haid, ini tidak mengapa. Ana Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah radhiyallahu anha ia berkata, kuntu asyrabu wa ana haid, aku minum di saat aku sedang haid. Summa unawiluhu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, kemudian aku memberikan gelasku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fayadau fahu ala maudhi'i fiyah, Nabi sallallahu alaihi wasallam meletakkan yaitu bibirnya di tempat aku meletakkan bibirku. Di gelas bekasnya Aisyah diminum oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi demikian romantisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang ada suami yang tidak mau makan sendok gara-gara bekas apa? Istrinya. Di sendok siapa? Sendokku Mas. Coba sendok liya. Sendokmu ono virus coronanya. Sendokmu mengandung virus. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak demikian. Setelah Aisyah minum maka dicari mana bekasnya Aisyah. Di tempat itu dipakai minum oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ta'arraqul arqa wa ana haid. Aisyah berkata, dan aku makan daging menggunakan gigiku sedangkan aku haid. Artinya apa? Merokoti ya. Aku merokoti daging dengan gigiku. Summa unawiluhun nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian aku memberikan daging tersebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fayadau fahu ala maudhi'i fiyah. Beliau meletakkan mulutnya atau bibirnya di tempat aku meletakkan mulutku. Jadi mana daging yang dicopot Aisyah tadi? Di situ Nabi sallallahu alaihi wasallam apa? Mau mencokotnya gitu. Jadi di situ Aisyah menggigit daging. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memilih tempat yang digunakan Aisyah makan daging tersebut. Dari hadis ini terdapat beberapa pelajaran yang bisa diambil. Yang pertama, ludahnya wanita yang haid tidak najis.
ludahnya wanita yang haid itu tidak najis. Kalau ludahnya wanita yang haid tidak najis, berarti ludah itu tidak apa? Tidak najis. Jadi ludah itu tidak najis. Kemudian pelajaran berikutnya, fihi hubbu an-nabi sallallahu alaihi wasallam lahmal ghanam. Nabi sallallahu alaihi wasallam suka daging kambing. Di daging yang dimakan pada di sini adalah daging kambing, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suka daging yang dekat dengan tulang supaya yaitu dikerokoti tadi. Itu senang Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan daging yang dekat dengan tulang. Kemudian pelajaran berikutnya, an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yuhibbut ta'ama idza wujida. Nabi sallallahu alaihi wasallam senang makanan jika ada. Tapi kalau tidak ada, tidak mengada-ada. Jelas ya? Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam senang kambing, bukan berarti request terus. Besok kambing, besok lagi onta, besok lagi ada jadwal bulanan, harian ada jadwalnya. Besok makan apa? Kambing. Besok lagi apa? Tidak seperti itu Nabi SAW. Petunjuk Nabi SAW di dalam makan tidak seperti itu. Tetapi Nabi SAW suka jika ada. Kalau tidak ada, Nabi SAW tetap bersyukur. Pernah Nabi SAW minum seteguk air putih. Kemudian beliau membaca firman Allah, "Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im." Kemudian kalian akan ditanya tentang kenikmatan Kemudian kalian ditanya oleh Allah tentang kenikmatan yang diberikan pada kalian. Jadi minum air putih saja itu ditanya kenikmatan. Apakah kita sudah mensyukurinya atau tidak? Maka untuk bersyukur pun kita harus belajar. Janganlah kita memiliki standar yang sulit, standar yang mewah di dalam bersyukur. Jadi kalau makan itu makanan lezat gitu ya, baru kita bersyukur, alhamdulillah. Mantap teman, maknyus teman ini. Nendang sekali. Oh, yang tendang apanya itu? Kalau makanan biasa saja. Ini orang yang tidak paham makna bersyukur. Itu orang yang tidak paham makna bersyukur. Atau jangan-jangan itu kita itu minum air, lupa kita ini bersyukur. Paling ngomong alhamdulillah. Alhamdulillah lisan, tapi tidak dengan hati. Kita diberi oleh Allah keselamatan perjalanan tadi dari rumah sampai sini selamat. Biasa saja. Baru kalau mau diserempet trek gitu ya, pepet gitu, hampir kecelakaan, kemudian diberi keselamatan oleh Allah, kita baru bersyukur, alhamdulillah. Alhamdulillah dek, kurang didik aku mati mangko. Ojo dhisik ta Mas. Aku lak rondo lah. Subhanallah. Jadi kita ini bersyukur kalau ada sesuatu yang wah. Kita diberi kesulitan, baru diberi kemudahan, baru bersyukur. Adapun nikmat harian yang begitu banyak, kita anggap itu biasa. Maka itu bukan orang-orang yang bersyukur itu. Allah Ta'ala berfirman, wa qalilun min ibadiyasy syakur. Sedikit hamba-hambaku yang bersyukur. Nabi SAW itu minum air putih saja, gelasnya gantian dengan Aisyah. Pernah enggak kita minum air putih, minum tak gantian? Kan enggak pernah. Itu menunjukkan bahwasannya Nabi SAW adalah seorang hamba yang sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi untuk menjadi wali Allah itu tidak sulit, tapi kita yang
mempersulit diri. Untuk menjadi wali Allah itu tidak sulit, tapi persyaratan kita ini loh yang sulit. Ya Allah, saya berikan kenikmatan yang wah supaya saya ini bersyukur kepadamu. Seakan-akan seperti itu. Ya Allah, berikan saya kenikmatan yang wah, yang istimewa supaya saya bersyukur. Alhamdulillah. Sakit, sehat, baru kita mengucapkan alhamdulillah. Tapi beri kesehatan setiap hari, tidak bersyukur. Diberi kesehatan setiap hari, tidak bersyukur. Nabi SAW bersabda, Innallaha la yarda 'anil abdi idza akala uklatan an yahmadallah. Allah ridha kepada seorang hamba makan cuma satu suap saja, tapi dia memuji Allah. Alhamdulillah, tidak punya makanan yang lain, tapi dia bersyukur kepada Allah. Wa idza syariba syarbatan an yahmadallah. Apabila minum satu teguk, lalu dia memuji Allah. Jadi memuji Allah itu bukan hanya mengucapkan alhamdulillah, tapi benar-benar. Jadi kita dari rumah sampai masjid, dari masjid sampai rumah kita mengatakan alhamdulillah. Kalau bukan Allah yang memberi keselamatan, kita pasti celaka di perjalanan. Kenapa kok tidak hadir itu semua? Kenapa kok tidak hadir? Maka ini menunjukkan untuk bersyukur pun harus belajar, harus ditarbiyah, harus dididik. Bukan hanya mengatakan makna syukur, tapi tidak paham bagaimana cara bersyukur. Orang yang bersyukur itu menyadari nikmat sekecil apapun itu besar, seakan-akan tidak ada yang lainnya. Kita nikmat habis makan, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi at'amani hada wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Kita membaca doa ini namun kita tidak memahami maknanya atau tidak menghayati kandungannya. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Alladzi at'amani hada, yang telah memberikan kepadaku makanan ini. Wa razaqanihi, dan memberi rezeki kepadaku. Min ghairi haulin minni wala quwwah, tidak ada daya dan tidak ada kekuatan dariku untuk mendapatkan kenikmatan ini. Kalau tidak diberi oleh Allah, artinya kita ini tidak makan. Jangan menganggap rumah kita ini masya Allah berasnya sudah lumbung desa itu lebih kalah dengan itu yang ada di rumah kita mungkin, sehingga kita makan biasa-biasa saja, tidak bersyukur pada Allah. Jadi kalau bersyukur itu jangan terlalu tinggi standar kita, turunkan standar syukur kita. Jadi nikmat apapun syukur, masya Allah, itulah orang yang dicintai Allah. Tapi kalau kita mendapatkan nikmat, kalau usaha dapat yang besar, alhamdulillah. Kalau yang setiap hari gaji setiap hari, tidak bersyukur kepada Allah, tidak demikian. Maka lihatlah bagaimana yaitu kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau minum air putih saja, kemudian membaca firman Allah, "Tsumma latus'alunna yauma idzin anin na'im." Kemudian kalian pada hari kiamat nanti ditanya oleh Allah tentang semua kenikmatan yang Allah berikan pada kalian. Kalian bersyukur atau enggak? Kalian bersyukur atau enggak? Karena umumnya manusia, bersyukur kalau kesulitan diberi kemudahan baru bersyukur, atau kalau diberi yang wah baru bersyukur. Tapi yang setiap hari yang lancar itu sering dilupakan. Maka belajarlah bagaimana kita bersyukur pada Allah. Kalau para nabi saja berdoa, Nabi Sulaiman berdoa, Rabbi auzi'ani an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika salihin. Ya Allah, berikan kepadaku, bagikan kepadaku rasa syukur dari semua kenikmatan yang Engkau berikan kepadaku. Auzi'ni ay iksimli, berikan kepadaku, bagikan kepadaku rasa syukur.
dari kenikmatan yang Engkau berikan kepadaku, dan juga kenikmatan yang Engkau berikan kepada orang tuaku, dan bimbinglah aku untuk beramal soleh yang Engkau ridhai, dan jadikanlah aku termasuk hamba-hambamu yang soleh. Demikian ya ikhwah, hendaklah kita belajar untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nikmat apapun, nikmat menuntut ilmu, nikmat ibadah, nikmat kesehatan, nikmat makanan, nikmat yaitu keselamatan, dan semua kenikmatan apapun, bersyukurlah kepada Allah. Maka Allah berfirman, la in syakartum lazidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Allah taala berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladzalumun kafar. Jika kalian menghitung nikmat Allah, kalian tidak akan mampu menghitungnya. Sesungguhnya banyak manusia itu zalim lagi kufur. Kebanyakan manusia itu zalim dan kufur nikmat, yaitu menganggap kenikmatan Allah itu biasa, sepele sekali. Kalau tidak ada makanan baru. Lihat orang-orang yang ke masjid itu, ketika masjid ditutup, foto lewat masjid, dipoto, pasang status kapan saya bisa ke masjid. Kemudian baru pertama kali dibuka masjid, alhamdulillah ya Allah, terharu. Oh, setiap hari ke masjid kok tidak bersyukur kepada Allah? Apakah dia mampu ke masjid tanpa kenikmatan dari Allah? Nah, itulah pentingnya memahami makna syukur. Wallahu taala alam. Sampai di sini pengajian kita. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pengajian yang akan datang. Kalau ada pertanyaan saya persilahkan. Tafadhal, barakallahu fikum. Ya. Imam Bukhari rahimahullah apabila bulan Ramadan tarawihnya 10 juz. Jadi beliau mulai setelah Isya'nya mungkin agak diakhirkan. Selesainya menjelang subuh, waktu sahur. Jadi dalam hal ini karena bulan Ramadan itu bulan qiyam. Bulan Ramadan itu bulan qiyam. Nabi SAW bersabda, "Man qama Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Wa man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Maka lebih utama yaitu qiyamul lail dengan yang kedua tadi. Lebih utama. Jadi yang cepat-cepat itu ya yang penting tumanina tidak apa-apa, bagus. Tapi lebih utama yang agak panjang, terutama malam Ramadan. Terutama Ramadan adalah malam untuk memperbanyak atau memperpanjang qiyamul lail. Wallahu taala a'lam. Amal atau ini pertanyaan, perkara yang pertama kali dihisab adalah sholat, sedangkan yang diputuskan pertama kali adalah berkaitan dengan darah. Apa yang dimaksud berkaitan dengan darah? Jazakumullahu khairan wa iyyakum. Jadi yang dihisab pertama kali secara mutlak adalah tauhid, akidah. Jadi ada amal, ada akidah, ada amal, dan ada perselisihan. Jadi yang pertama kali dihisab secara mutlak adalah akidah. Kalau akidahnya benar, baru dihisab amalnya. Amal yang pertama kali dihisab adalah sholat.
baru yang lainnya. Kemudian perselisihan manusia yang pertama kali dihisab adalah darah, artinya pertumpahan darah. Yang pertama kali dihisab dari perselisihan manusia adalah darah. Itu darah. Nanti diperselisihkan, dihidang di hadapan Allah. Jadi yang pertama kali dihisab adalah tentang pertumpahan darah, baru tentang harta, tentang tanah, tentang yang lainnya dari perselisihan manusia. Jadi perselisihan yang pertama kali dihisab, perselisihan antara manusia satu dan yang lain, yang paling pertama kali dihisab tentang pertumpahan darah. Wallahu a'lam. Iya, Pak Budi silahkan. Yang dimaksud, jadi apabila seseorang sholat tidak menghadap sutra, kemudian dilewati wanita di depannya, ada wanita yang lewat di depannya, maka sholatnya batal. Yang dimaksud wanita haid adalah wanita baligh. Yang dimaksud wanita yang haid adalah wanita yang sudah baligh, karena balighnya wanita salah satu tandanya keluar darah haid. Demikian. Tapi kalau dia menghadap sutra, maka apabila dilewati wanita tetap tidak batal sholatnya. Wallahu a'lam. Ada yang lain, silahkan. Ya. Ya. Makanan juga gitu. Jadi makanan itu 1 bulan itu sudah jadwal. Nah, ini lauknya ini. Ya, tidak apa-apa. Jadwal hari ini minum air, besok minum teh, besok lagi minum kopi, besok lagi tidak minum gitu ya. Dijadwal terus. Tidak masalah, tapi lebih afdal tidak seperti itu. Jadi biasa saja, normal saja. Jadi makanan, maka kita hormati makanan, qanaah. Jadi nikmat dunia yang paling agung adalah qanaah. Qanaah itu makan apa saja, masya Allah luar biasa. Karena kalau tidak ada, adanya itu kita nantikan. Jadi makan nasi, kalau coba tidak ada nasi gitu, ya apa sampai, apalagi orang Indonesia. Tapi nasi ini yang paling disepelekan. Ada nasi, nggak ada yang lainnya, kita seharusnya bisa makan. Tapi standar rasa syukur kita itu terlalu tinggi. Standar rasa syukur kita itu terlalu tinggi. Seakan-akan kita itu mempersyaratkan kepada Allah, ya Allah saya harus makan yang organik semuanya. Sampai kalau bisa petaninya pun petani organik. Binatangnya sudah organik, tapi pertaniannya nggak organik. Jadi standar syukur kita ini terlalu sulit. Maka hidup kita ini sulit. Standar rasa syukur kita ini sulit, maka hidup kita ini sulit. Nabi SAW bersabda, "Man asbaha minkum aminan fi syirbih, mu'afan fi jasadih, indahu qutu yaumih, faka'annama hizat lahu dunya bihadafiriha." Siapa yang di pagi hari tidak ada perang, siapa yang di pagi hari aman kampungnya, sehat badannya, punya makanan 1 hari, Nabi SAW bersabda seakan-akan dia diberi dunia dan seisinya. Artinya subhanallah, alhamdulillah saya diberi oleh Allah dunia dan seisinya. Artinya bersyukurlah. Tapi kita kan enggak, makan biasa, baca doa apa lupa juga.
Maka itu pentingnya belajar rasa syukur, pentingnya bersabar di atas ilmu. Nah, ilmu yang sesuai dengan selera itu tidak melahirkan yaitu peningkatan iman. Contohnya hujan sedikit wis hujan rek sholat aja sama aja ndak apa-apa. Sholat di rumah ketika hujan, ngaji gak apa-apa. Dikotok nonton rekamannya di sini. Ya kalau kita menuntut ilmu, mental kita seperti itu. Ustadznya pun sama, mentalnya menuntut mengajarkan apa tujuannya, semangat atau hanya sekedar karena materi sudah dikuasai. Sama, kita sama-sama diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita itu semangat, kemudian berusaha semaksimal mungkin ikhlas karena Allah, maka ilmu akan meresap. Jadi kita mendapatkan faedah seperti ini, kemudian kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Beri kenikmatan apapun, kita bersyukur kepada Allah, maka kita akan diridhoi oleh Allah. Hidup itu nikmat sekali, hidup itu indah ya. Tapi bagi wali-wali Allah, tapi bagi orang yang jauh dari Allah, hidupnya itu sesak. Allah Ta'ala berfirman, فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ. Siapa yang ingin diberi petunjuk oleh Allah, siapa yang diinginkan petunjuknya oleh Allah, yashrah sadrahu lil-Islam, Allah melapangkan dadanya. Artinya dia bahagia mengamalkan Islam, bahagia bersyukur kepada Allah, bahagia dengan takdir Allah. Bahagia dengan takdir Allah, yang mentakdirkan kita itu Allah, kita bahagia. Wa may yurid an yudillahu, siapa yang ingin disesatkan oleh Allah, yaj'al sadrahu dayyiqan, Allah menjadikan hatinya sempit, harajan, sesak, kannama yas'adu fis sama, seperti dia naik ke langit. Karena semakin atas kita akan semakin menemui ruang hampa udara, seperti itu. Jadi kita makan seadanya. Subhanallah, banyak kegiatan yang nggak ada manfaatnya, seperti pengeluaran ada kayak yayasan saja, debit ya, kredit, debit, saldo, beli bensin, nota spread ada notanya, nota ada nota pengeluaran. Ini mengurangi berkah. Ini mengurangi berkah. Aisyah radhiyallahu anha punya gandum tidak habis-habis. Setelah itu ditakar, kok penasaran, tak takari. Setelah ditakar habis cepat. Subhanallah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tuhsi, ojo dihitung. Fayuhsillahu alaiki, Allah akan menghitung, artinya Allah akan mencabut keberkahannya atau mengurangi keberkahannya. Jadi sekali lagi kita tanamkan, kita ngajari, mengingatkan pada diri sendiri dan jamaah sekalian, kalau belanja itu jangan dihitung. Bukan berarti kalau tidak dihitung tuh ngawur aja belanja ya, Pak Koko seperti tidak dihitung. Ya enggak, kita belanja secukupnya, benar jangan dihitung. Jadi kalau kita menghitung pengeluaran sisa berapa, wah ini gimana yang pengeluaran kita bulan ini aman mas? Oh ndak aman, sudah mepet. Kenapa kok seperti itu? Susah sekali. Ada seorang ustadz, dia itu sebenarnya tidak kepingin menghitung, kok pengeluarannya sama pemasukannya itu kok gak nyambung gitu loh. Akhirnya dihitung, kemudian malah kurang terus dia akhirnya. Seharusnya cukup lebih. Itu yang namanya berkah. Allah kan memberkahi. Jadi kalau kita ada pengeluaran rezeki, gaji diterima wis, sudah taruh di dompet atau taruh di tempat belanja secukupnya, jangan dihitung-hitung. Jangan dihitung, jangan takut. Kok ini gak cukup ini. Maka Allah berfirman, ana inda dhanni abdi bi, aku ini tergantung prasangka hambaku kepadaku. Kalau kita yakin ya Allah cukup, qanaah cukup,
Allah yang akan memberi kecukupan. Terutama yang nggak qanaah itu siapa? Bapak-bapak atau istri? Istri mengatakan bapak, bapak mengatakan apa? Istri. Kono sing ngaku salah, cari orang nek ngaku salah penjara apa? Penuh katanya. Kan nek kabeh wong ngaku salah penjara penuh. Wallahu a'lam. Jadi gitu ya Mas Agus ya. Insyaallah tidak mengapa tapi lebih utama dihindari. Pertanyaan, saya bekerja sebagai kontraktor. Apakah halal kalau saya menerima proyek untuk membangun koperasi? Jazakumullahu khairan. Koperasinya riba atau enggak? Nah, kalau koperasinya riba, mohon maaf saya enggak bisa. Kita aliran keras ya. Aliran keras itu memang susah gitu loh. Boleh atau enggak boleh gitu loh. Ya boleh ya sudah. Kalau aliran yang nggak boleh dijadikan boleh ini loh yang susah gitu loh. Alir apa ini? Koperasi sama tempat prostitusi. Iya kan? Apa bedanya? Nabi SAW bersabda, Ar-riba salasun au situn wasalasina ziniyatan. Nabi SAW bersabda, dirhamun minar riba. 1 dirham dari riba lebih besar dosanya daripada 36 zina. 1 dirham riba dosanya lebih besar dari 36 zina. Jadi anggap saja itu tempat perzinaan. Bisa anggapan saja. Apakah kita ikut? Apakah kita masih bingung? Boleh enggak itu? Jadi lebih utama tidak diambil. Dan yakin Allah pasti akan mengganti dengan yang lebih baik. Jadi kita ini enggak siap hidup tidak enak ini. Para sahabat ketika hijrah itu meninggalkan semuanya. Bahkan meninggalkan nyawanya untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Tapi sekarang ridha masih setengah-setengah, ada ribanya dan tidak ribanya. Jadi seperti itu. Kalau kita kontraktor mandiri, bismillah. Jangan terima koperasi. Karena koperasi itu apa maksudnya gitu loh. Koperasi simpan pinjam non riba ya trimon gitu loh. Kalau koperasi simpan pinjam riba, ya Allah berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Wallahu taala alam. Demikian yang bisa disampaikan. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pengajian yang akan datang. Allahumma qsim lana min khasyiatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya wa matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhu al-waritha minna waj'al sa'rana 'ala man zalamana unsurna 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit 'alaina man la yarhamuna. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu setiap kali menutup majelis beliau mendoakan doa ini kepada para sahabatnya. Hadisnya sahih diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dan ini salah satu sunnah mahjurah. Sunnah yang ditinggalkan oleh kaum muslimin. Jadi sunnah yang ditinggalkan oleh para asatidah dan juga oleh kaum muslimin. Jarang sekali yang mengamalkannya. Jadi Nabi SAW membacakan doa tadi. Coba nanti pelajari kandungan doa tadi sangat agung. Adapun sahabat mengamini dengan suara pelan tanpa mengangkat apa? Kedua tangan. Demikian itu salah satu doa kafaratul majlis. Wallahu taala alam. Ini tambahan faedah. Tambahan faedah karena Imam Bukhari rahimahullah berkata,
orang muslim yang paling mulia di sisi Allah adalah mereka yang menghidupkan sunnah yang mati. Maka sabarlah wahai ahlu sunnah, karena kalian itu manusia yang paling sedikit jumlahnya. Fasbiru ya ahla sunnah fa innakum aqallun nas. Jadi muslim yang paling afdal di sisi Allah dalam mereka yang menghidupkan sunnah yang mati. Maka bersabarlah wahai ahlu sunnah fa innakum aqallun nas. Jadi Al-Imam Tirmidzi meriwayatkan hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ia berkata, qallama, jarang sekali, qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min majlisin, jarang sekali Nabi sallallahu alaihi wasallam bangkit dari majlis kecuali membaca doa ini tadi, illa qala biha ula'i da'awat, kecuali membaca doa tadi, Allahumma qsim lana sampai terakhir. Itu doa yang agung, bisa dilihat siapa yang punya kitab, yaitu doa wirid dari Al-Quran dan Sunnah karya Ustadz Yazid hafizahullah, bisa dilihat doa kafaratul majlis, bisa dilihat dan dibaca terjemahannya karena kandungannya sangat agung, namun yang menghidupkannya sedikit. Namun yang menghidupkan doa ini sangat sedikit, karena orang itu kembali kepada habitatnya. Kalau dia cinta sunnah, Allah akan mengilhamkan dia untuk menghidupkan atau untuk menjunjung tinggi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.